Kalian tahu nggak kalau lebah memiliki kemampuan mengingat dan mengenali wajah manusia sebagai bagian dari sistem ingatan mereka? Lebah belajar mengenali wajah manusia melalui proses pengenalan yang melibatkan pengalaman dan interaksi dengan manusia. Kemampuan lebah mengingat wajah mencerminkan keterampilan kognitif yang menonjol dalam kelompok serangga. Ini membantu mereka dalam berbagai aktivitas sosial di dalam koloni. Penelitian dan eksperimen telah menunjukkan bahwa lebah dapat membedakan wajah manusia dari yang lain, bahkan membedakan emosi atau ekspresi wajah tertentu. Kemampuan lebah untuk mengingat wajah manusia memiliki aplikasi dalam memahami aspek-aspek kognitif dari perilaku lebah dan memberikan wawasan tentang sejauh mana serangga mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Merkurius adalah planet terkecil di tata surya. Diameter dan massa planet ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan planet-planet lainnya. Merkurius memiliki orbit yang sangat dekat dengan matahari. Jaraknya yang dekat membuatnya mengalami suhu ekstrim, baik yang sangat panas saat berada di sisi siang, maupun sangat dingin di sisi malam. Meskipun Merkurius merupakan planet terkecil, ia memiliki periode rotasi yang lambat, membutuhkan hampir 2 kali lipat waktu 1 tahun Merkurius untuk melakukan satu rotasi penuh pada sumbunya. Permukaan Merkurius dipenuhi dengan rintangan dan kawah akibat tumbukan meteoroid dan benda langit lainnya karena ketiadaan atmosfer yang dapat melindungi permukaannya. Merkurius memiliki atmosfer yang sangat tipis dan hampir tidak ada. Keberadaan atmosfer yang sangat minim menyebabkan suhu di permukaannya bervariasi secara ekstrim antara siang dan malam. Burung beo dikenal memiliki kemampuan meniru suara yang luar biasa. Mereka dapat menirukan suara manusia, suara burung lain, dan berbagai suara lingkungan sekitarnya. Burung beo dapat menirukan tidak hanya kata-kata, tetapi juga intonasi dan nada suara manusia. Beberapa burung beo bahkan dapat memahami konteks dan menggunakan kata-kata yang sesuai dalam situasi tertentu. Burung beo dapat memilih suara untuk ditiru dengan teliti. Mereka mampu memilih kata-kata atau suara yang sering mereka dengar, termasuk suara rumah tangga atau perkataan dari pemiliknya. Kemampuan meniru burung beo tidak hanya terkait dengan insting alamiah, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial. Burung beo yang hidup bersama manusia cenderung belajar meniru suara manusia. Kemampuan meniru burung beo memberikan elemen komunikasi dan interaksi yang unik. Hal ini membuat mereka populer sebagai hewan peliharaan karena kemampuan menghibur dan berinteraksi dengan pemiliknya. Kelinci memiliki kemampuan luar biasa untuk melompat. Mereka dapat melompat hingga 5 kali tinggi tubuhnya dalam satu lompatan, menunjukkan daya kuda otot belakang yang kuat. Kemampuan melompat tinggi membantu kelinci untuk menghindari predator dan beradaptasi dalam lingkungan yang serba cepat. Selain itu, mereka menggunakan kemampuan melompat ini untuk bergerak dengan cepat dan migrasi antar area. Selain tinggi, kelinci juga memiliki keterampilan navigasi yang cepat saat melompat. Hal ini membantu mereka menghindari bahaya dengan respons yang tajam dan efisien. Kemampuan melompat tinggi adalah salah satu elemen kunci dalam strategi kelangsungan hidup kelinci di alam liar. Dengan melompat tinggi, mereka dapat mencapai tempat tinggi yang aman atau menghindari ancaman. Selain sebagai cara untuk menghindari bahaya, kemampuan melompat tinggi juga digunakan oleh kelinci dalam berbagai aktivitas, seperti mencari makanan atau berkomunikasi dengan sesama kelinci. Embun beku merujuk pada gumpalan salju yang pertama kali terbentuk dari kristal es di udara. Ini menandakan awal dari proses pemadatan salju di atmosfer. Pembentukan embun beku terjadi saat suhu atmosfer berada di bawah titik beku dan ada kelembaban yang cukup untuk membekukan tetesan air menjadi kristal es. Embun beku menjadi dasar pertumbuhan gumpalan salju yang lebih besar. Kristal es dalam embun beku menjadi titik awal bagi salju untuk terus tumbuh seiring dengan bertambahnya tetesan air yang membeku di sekitarnya. Embun beku adalah elemen penting dalam siklus salju yang melibatkan pembentukan, pertumbuhan, dan jatuhnya salju. Proses ini memiliki dampak signifikan pada kondisi cuaca dan iklim. Struktur kristal es dalam embun beku dapat bervariasi tergantung pada kondisi atmosfer. Faktor-faktor seperti suhu dan kelembaban memengaruhi bentuk dan ukuran kristal es yang terbentuk. Bumi mengalami paparan terus-menerus terhadap lebih dari 100 ton debu dan batuan ruang angkasa setiap hari. Ini menciptakan fenomena di atmosfer yang sering disebut sebagai serbuan meteor harian atau mikrometeoroid harian. Debu dan batuan ruang angkasa yang mencapai bumi memiliki berbagai ukuran, mulai dari partikel mikroskopis hingga benda yang lebih besar. Sebagian besar terbakar saat memasuki atmosfer, menyebabkan kilatan meteor. Pada tingkat yang lebih besar, debu dan batuan ruang angkasa dapat mempengaruhi atmosfer bumi dan mungkin memberikan kontribusi ke dalam proses pembentukan awan atau fenomena lainnya yang terkait dengan iklim. Atmosfer bumi berperan sebagai perisai yang melindungi permukaan bumi dari sebagian besar debu dan batuan ruang angkasa. Saat objek-objek ini memasuki atmosfer dengan kecepatan tinggi, mereka mengalami pemanasan dan sebagian besar terbakar. Studi debu dan batuan ruang angkasa memberikan wawasan penting tentang asal-muasal tata surya dan dapat memberikan informasi tentang komposisi bahan di luar bumi.
Misi antar planet seperti Stardust dan Hayabusa telah dirancang untuk mengumpulkan sampel dari debu ruang angkasa untuk penelitian lebih lanjut.